Itu pertanyaan Tanda enggak. tanya. Orang Islam ini suka melihat Itu lihat baca, kau nggak baca, lihat tanda orang Islam tanyanya. ini suka enggak. Kalau Yang yang salah saja. kau selain orang. Kamu maksudnya apa di situ? Bertanya bang, Tulis. apakah Kamu penyaliban menanyakan atau apa kabar itu? baik atau kabar buruk itu? Tadi dia udah menyangkal bukan Yesus yang disalib. Kamu diam dulu. Kamu apa? Coba kamu jelaskan maksudnya. Ada gila-gilanya orang tengok. Kamu yang gila. Mau Ayo, dibuang saya nggak ada lagi. Ayo, Oke, cepet lagi. nggak apa-apa lah. Apa maksudmu gitu? Apa maksudmu? Ya jawab. Oke, pelan. Iya pelan-pelan bang. Pelan-pelan bang. Iya daripada lu cungosan. Oke, pelan-pelan bang. Jawablah. Ayo. Apa pertanyaannya? Kenapa kamu harus merasa penting menuliskan penyaliban kabar buruk? Kau kan Islam kan? Nah, jawablah. Oh, jadi nggak boleh kalimat tanya itu nggak boleh. Apa? Kalimat tanya itu kan kalimat yang untukmu, agamaku untukku. Astagfirullahaladzim. Bang, Astagfirullah. penyaliban kabar buruk tanda tanya. Abang ini pinter nggak sih? Ya Allah. Kalimat tanda tanya aja nggak paham-paham. Tata Alif itu ada Bang Ferdi, biar belajar Bang Ferdi. Silakan Bang Ferdi. Siap. Aduh. Dilayanin terus lu. Kayak gitu juga. Ya Bang Ferdi, selamat sore. Monggo Pak Ferdi. Selamat sore Bang Alif. Selamat sore. Kang Lito yang lebih ganteng ya. Selamat sore. Pak Ferdi mingguan, Pak? Ya bulanan ya. Mingguan apa Jumatan maksudnya? Ya mingguan lah. Oh, mingguan. Dipikir eskalator. Mingguan. Maksudnya mingguan sekali ketemu bulanan gitu loh. Speleter. Ya monggo Pak. Ini kan tema. Mungkin ada kalimat lengkapnya itu kan yang masih sama dengan tema ini. Namun kan kalimatnya salib itu kabar baik atau kabar buruk. Salib itu berkat atau kutuk. Nah, poin-poinnya sama gitu. Nah, Iya. Pak Ferdi, ada yang mau disampaikan dulu di sini, Pak Ferdi? Iya ada. Jadi gini ya, saya Boleh. mau bertanya karena kalau menurut kalau menurut ajaran Islam di Al-Quran, apalagi di Al-Quran ya, bahwa Yesus itu diserupakan. Cuma kan kalau saya bertanya, kalau diserupakan siapa yang diserupakan? Karena kan Al-Quran ini kan pasti firman Allah kan, pasti Allah Maha Tahu. Pasti dia akan kasih tahu yang diserupakan ini Yesus bukan Yesus. Seharusnya kalau Allah malah tahu, dia harus kasih tahu yang diserupakan si anu, si ini. Nah gitu. Gimana Bang? Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa ibnu Maryam, wa qaulihim, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Sesungguhnya kami telah telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal wa maqtaluhu wa masalabuhu, mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Isa putra Maryam tidak disalib. Lalu begini Pak, Al-Quran kan tidak menyebutkan nama. Bagaimana Allah memberitahukan? Ternyata memberitahukannya lewat orang Kristen. Orang Nabi Isa ibnu Maryam itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah orang yang disalib. Menurut Kristen, yang mati digantung di kayu salib itu namanya siapa Pak? Iya, namanya Yesus menurut Ya kami itu. kan. Nah, Ya. jadi Bapak yang jawab malah. Jadi yang disalibkan Yesus, tetapi kan kalau menurut Al-Quran kan bukan Yesus, diserupakan. Ya gitu ya. Iya, menurut Al-Quran bukan utusan Tuhan, bukan anak Maria yang disalib, tapi yang disalib, dan makanya kalimatnya diserupakan, termasuk namanya juga diserupakan kan? Iya, jadi Bapak nyebut namanya gitu. Jadi gitu ya? menurut Al-Quran, maksudnya begitu ya. menurut Jadi Al-Quran, artinya gini, berarti bukan Nabi Isa, tetapi Yesus bukan. ya. Tapi Bukan. Yesus yang disalib. Iya, Yesus Kristus anak Theos yang dituhankan oleh Kristen. Nah, ini saya Bukan mau sebagai bertanya ini. utusan Tuhan bagi Bani Israel.
Nah, sekarang Itu kenapa? Kristen menamainya. Iya, tapi kenapa saya juga bingung kenapa banyak tokoh-tokoh atau pengajar-pengajar Muslim justru mengajarkan bahwa Yesus dan Isa itu adalah satu oknum yang sama, satu pribadi yang sama. Gimana? Baik, baik. Itu kan tadi sosok pengganti. Di dalam literatur Islam ada namanya Al-Masih itu ada dua. Al-Masih putra Maryam, juga Al-Masih Ad-Dajjal. Itu dalam literatur Islam. Berarti Ya. kan ada yang asli, ada yang utusan Tuhan, ada yang utusan iblis atau berpihak pada Sama. iblis. Di dalam literatur Kristen juga ada. Ada Al-Masih yang asli, ada Al-Masih yang palsu. Ya. Atau Mesias yang asli atau Mesias yang palsu. Nah, bener kan? Benar. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Mesias palsu inilah yang diwanti-wanti oleh Mesias asli. Mesias yang asli mengajarkan dia itu sebagai utusan Tuhan. Mesias yang palsu pasti dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana juga Dajjal mengaku dirinya itu Tuhan. Ya, benar. Jadi Karena memang yang palsu menurut Pak Ferdi itu adalah yang asli gitu loh Pak. Iya, jadi memang kami kan belajar juga sesuai literally, sesuai Alkitabiah, tidak ada yang karena memang kelahiran anak itu kan juru selamat itu namanya Yesus. Itu kan yang sudah ada di Alkitab tentang nama itu, dan nama itu diberikan dari sorga, nama Yesus itu. Jadi ya kami meyakini bahwa nama Yesus itu ya dia juru selamat, dia yang dikorbankan karena memang sudah tertera kan, sudah ada nubuat segalanya. Jadi kalau Mesias palsu, emangnya Yesus cuma ada satu? Iya, kalau kami Yesus cuma satu, Pak. Loh, ada juga loh Pak. Yesus Barabas itu Pak, ada juga itu Pak yang mau dihukum seorang penjahat. Benar. Berarti ada lagi kan? Iya. Tapi Yesus yang datang, Yesus yang lahir dari Anak Maria, dari seorang perawan cuma satu, Pak. Cuma Yesus. Iya kalau itu. Tapi nama Yesus itu banyak kan? Ada juga Pak. Yesus Barabas. Manchester Ya, artinya City, banyak. Nah, makanya disinilah saya bilang yang tersamarkan di Anda. Jadi soal tokoh penjahat yang dihukum, tapi itu diberikan kepada tokoh kebenaran yang bernama Yesus. Sekarang kita kembali ke poin pembahasan tema ya Pak ya, biar kita tidak melebar. Contoh begini, di dalam Al-Quran yang tadi ya, Yesus yang putra Maryam atau Isa ibnu Maryam, dia itu kan hendak dibunuh, dia difitnah. Kan di dalam kitab Anda juga di Yohanes 11:45, di situ dibahas bagaimana orang-orang itu bersekongkol hendak membunuh Yesus, dicari-cari kesalahan Yesus dan sebagainya kan gitu. Nah, di situ dikabarkan bahwa ketika dia hendak dibunuh, hendak ditangkap, hendak disalib dengan hukum yang terkutuk itu, menurut Al-Quran orang itu diselamatkan, tidak dibunuh, tidak disalib, akan tetapi orang itu diangkat ke langit, diselamatkan dia. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak, orang benar ini ketika difitnah, dituduh, hendak dibunuh, ditangkap, dipaku, dan sebagainya, ternyata Tuhan selamatkan. Ini sebuah kabar baik atau kabar buruk? Memang kabar buruk, Pak, memang. Iya. Iya, Orang benar Bapak ini? Orang benar disalib. Kalau menurut saya, itu kabar buruk. Kok orang benar disalib? Iya kan? Benar kan? Karena orang salib itu kan pasti terkutuk. Itu kan kabar buruk. Iya, yang saya tanyakan Pak, orang ini orang benar. Ya. Lalu dia itu hendak dibunuh, hendak disalib. Tapi Tuhan selamatkan, dia itu tidak dibunuh, tidak disalib. Gitu. Ya, oke, kabar baik. Tidak dipaku. Iya. Nah, Ada keselamatan. kabar baik. Selamatkan orang ini. Iya, oke. Karena di situ dilindungi oleh Tuhan. Baik, itu kabar baik terhadap Nabi Isa. Oke. Dia tidak mati dikutuk di kayu salib. Nah, sekarang itu versi Al-Qur'an tadi ya. Sekarang versi kita Bapak. Ya. Orang ini, Yesus ini orang benar, tapi dia difitnah lalu dia ditangkap, dibunuh, ya ditampar wajahnya, ditumbak perutnya, dipaku tangannya, digantung tubuhnya, dipatahkan kakinya, diludahi wajahnya, dikasih mahkota berduri, berdarah-darah, dia mati di atas kayu salib. Orang ini orang benar, tapi dia mati, dibunuh oleh orang. Yesus yang mati dibunuh oleh orang ini, itu kabar baik atau kabar buruk? Nah, itu memang kabar buruk, Pak, memang. Kabar buruk. Berarti Injil yang dikatakan kabar baik tentang Yesus itu tepatnya dari Al-Quran, betul?
Begini Pak, ada tetapinya Pak. Ya, Tolif, pasti ada tetapinya untuk orang Kristen. Iya, Oh, iya. Karena iya. proses penebusan kan, karena dia ya namanya sudah dinubuatkan, orang Kristen tidak bisa menghindar. Karena itu semua kan jalan ceritanya untuk proses penebusan lewat Yesus. Kan, Jadi kabar baiknya itu untuk Kristen ya. Ya, memang begini, memang kalau ikut Islam masuk akal memang. Kalau kami enggak, kabar baiknya untuk Yesusnya, bukan Iya. untuk Kristen. Nah, memang benar kabar baik. Yesusnya dapat kabar buruk, Kristennya Ya. dapat kabar baik. Nggak balance kan? Loh iya, orang kecelakaan nih, orang salah tangkap. Misalnya Ya. orang salah tangkap, orang baik, dia dibunuh nih. Atau dia kecelakaan, mati dia. Buat orangnya itu kabar buruk kan, karena dia orang benar tapi dia dihukum mati. Tapi buat orang lain dia merasa itu anugerah, itu kabar baik. Nah ini nggak balance, Pak. Memang tapi Yesus kan itu sudah dinubuatkan akan mati. iya, karena penyelamatan itu yang tadinya kabar buruk jadi kabar baik. Karena penyelamatannya. Itu tetapinya kan? Itu tetapinya tadi saya bilang. Ada Kalau Yesus tetapinya. tidak mati, maka nubuatan itu tidak terjadi. Iya. Enggak. Ya, benar. Kalau masalah mati, Lanjut Pak. lanjut Pak Alif lanjut ya. Saya ini mau jemput anak dulu nih. Oh iya, Makasih ya, Pak ingat-ingat Alif, ya. poin tadi ya, ingat-ingat. Betul. Kabar baik tentang Yesus atau tentang Nabi Isa itu ternyata adanya dari Al-Quran. Artinya Injil, kabar baik tentang Yesus, ternyata yang lurus itu secara akal sehat adanya di Al-Quran. Begitu, Pak. Di dalam Kristen itu, Yesus itu sudah dinubuatkan ya. Dia harus mati ya. Lah, memang kalau masalah harus Dia mati, harus seluruh mati. manusia Dia itu harus pasti mati, salib, Pak. ya. Aduh, Bapak nunggu kondusif dulu aja. Nanti kalau sudah kondusif baru kita ngobrol. Biar enak ya, Pak ya. Mungkin Kang Dito dulu boleh, silakan. Takutnya nanti dia keburu kelamaan tidur lagi. Aman, mau Jadi itulah. Iya. Ya, ternyata mereka Yesus mendapatkan itu kabar harus baiknya mati dari di atas kayu Al-Quran. salib. Makanya itu Siapa yang terjadi, mengharuskan, ya. Mbak? Itu sudah di dalam nubuatannya di perjanjian lama. Nabi Yesaya ya, Nabi Zakaria juga menubuatkan tentang kedatangan Yesus dan ia harus mati di atas kayu salib. Di mana Pak tertulis? Yesaya 53 ya. Oh, yang tadi malam. Baik, terima kasih Bapak. Yesaya 53 dari ayat berapa Bapak? Dan bukan hanya tentang bukan saja Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yesua, Raja Daud juga. Ini jadi nggak jadi saya buka menubuatkannya. Yesaya 53-nya Bapak. Silakan. Loh, iya, maksudnya apa yang Anda poin apa yang mau Anda bahas di Yesaya 53? Dia akan dinubuatkan ya, akan datang dan akan Atau mati. saya bacakan, boleh? Silakan. Saya bacakan, baik. Dari ayat 1. Oke. Nggak apa-apa, saya baik hati sama Bapak. Mohon Bapak duduk dan menyimak dengan baik. Saya bacakan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini sosok Yesusnya ini Pak, yang dinubuatkan ini. Halo Bapak, premi bulan depan, bulan kemarin belum dibayar Bapak? Oh ya. Yesaya 5 ayat 3 ya. Yesaya 53 ayat 3. Itu jelas ya. Ya ini saya bacakan Pak. Di sini dikatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Yang tidak tampan rupawan ini maksudnya Yesus Pak. Pak, ini maksudnya Yesus lagi dinubuatkan. Gambarannya seperti ini. Ya, selamat siang. Selamat siang, sore. Selamat siang, Pak Jonas. Aduh, rindu kali aku samamu. Alamak.
Selamat sore Pak Jones. Rindu kali. Sore Kang Dito. Sore, ini lagi siapa dengan Pak Yosua ya? Oke, silakan. Oke, saya baca bang ya. Saya baca bang dari awal ya. Udah saya baca Bapak. Oke. Maksudnya ini Saya Yesus. baca ya. Iya, itu perumpamaan. Yesaya Ya, 53 ayat 1 ya. Bangsa itu menjawab, siapakah yang percaya laporan kami? Kepada siapakah kuasa Yahweh dinyatakan? Yahweh mengkehendaki hambanya membesar seperti tunas yang tumbuh di tengah gersang, rupanya tidak elok ataupun tampan, sehingga kita tidak tertarik kepadanya. Tiada apa-apa padanya yang menarik hati, yang membuat kita mengingini dia. Oke, ayat 3. Kita menghina dia, menolak dia, dia menderita kesengsaraan dan kesakitan. Tidak seorang pun hendak memenang dia, kita pun tidak memperdulikan dia ya. Padahal penderitaan kitalah yang ditanggungnya, penyakit kitalah yang dideritanya. Selama ini kita menyangka bahwa Pak Yosua, penderitaannya boleh- itu boleh interupsi Pak Yosua? hukuman Tuhan baginya, tetapi Pak dia Yosua? dilukai karena dosa kita, dia Pak Yosua? disiksa karena perbuatan jahat kita. Berita panggilan kepada Kita Pak diselamatkan Yosua. karena hukuman yang ditanggungnya. Kita Halo, Pak disembuhkan karena luka-lukanya. Oke. Matius untuk menggenapi semua ini terjadi di Matius 1 ayat 18 ya, bahwa Yesus itu mengampuni dosa umatnya ya. Sebab di sini sudah dikatakannya ayat 5 Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia dilukai karena dosa kita. Nah, itu yang dikabarkan oleh malaikat kepada Pak Yusuf ya, Yosua, Pak Yosua, bahwa dia Tadi akan saya mengampuni dosa umatnya. Pak Yosua. Ya. Dan Bapak dengar suara saya Pak? kita ini di akhir zaman ya. Wah, nggak beres ini. Lepas Pak Yosua, Seluruh saya nyapa loh dari tadi dia hanya balik-balik. Raja akan diambil alih oleh Mau jaringan dia. Oh, jaringan. Pantas. Bang Jones, silakan Bang Jones. Nggak melek, Kang. Iya, Iya, boleh. memang itu di Yesaya 53 itu penggambaran sebenarnya nubuatan. Cuma memang bentuknya perumpamaan kayak penggambaran gitu loh. Nggak langsung nyata. Tapi jelas itu 53 itu menggambarkan tentang peristiwa salib Yesus itu. Jadi Yesus Bagaimana itu dia- digambarkan sebagai pria yang tidak tampan ya Pak ya? Iya, karena kan dia dicambuk disesah itu kan, dikasih mahkota Dia tuh putih. itu tunas itu Pak, dia tumbuh, dia itu tidak tampan. Saya curiga foto yang Iya, beredar ini cuma pengertiannya halusinasi gitu. Enggak, pengertiannya itu tidak seperti yang kamu pikirkan itu, Alif. Ya, Nah, ini kesulitannya, kamu selalu ke teman-teman yang nggak paham mencocokkan dan memaksakan bahwa pemahaman kamu ini loh pemahamannya, terus kita mau pegang siapa? Kamu kan bukan Kristen. iya Pemahaman betul, Kristen saya tidak bukan seperti Kristen. itu. Iya, Jadi kalau artinya kamu kan tidak mengimani kitab itu. Nah, kitab itu kita Iya, punya betul. pemahaman tersendiri dari kekristenan, ada Pak ayatnya itu ya betul pemahamannya seperti tadi kita Dari- sampaikan. Semua dari kekristenan yang paham Alkitab pasti menyampaikan 53 itu. Dari nubuatan Yahudi Tuhan. juga ada pemahamannya Pak. Ini kan kitabnya Yahudi. Ya kan kita diskusi, tapi kalau saya nggak mungkin Iya, ngikutin kita apa diskusi. pemahaman kamu. Jangan, jangan ikutin pemahaman Kalau- saya Pak. Nah, makanya saya nggak mungkin ngikutin pemahaman kamu, berarti Iya, pemahaman kamu makanya saya tidak tanya cocok. Pak. Makanya saya tanya. Nah, Maksudnya kan di sini kan dikatakan, ya kan di sini ada sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya. Ibu ini bukan lagi disalib Pak. Dia sebagai taruk Iya, ia itu tumbuh di menunjukkan hadapan Tuhan hadirnya sebagai dia. tunas dari tanah kering dia tumbuh itu Pak. iya hadirnya dia- dia itu begitu rupa digambarkan. Kamu nggak ngerti satu penulisan menggambarkan Dia tidak sebuah tampan. sosok akan muncul. Ah, itu dia mengangkat. Ini kan penulis ini ya, saya kan menulis. Betul Menulis Pak. itu dia Betul, bisa betul. pakai bahasa-bahasa yang
Ya itulah apa artinya metaforik dan segala macam gaya-gaya bahasa Menurut Pak Jonas, dipakai. Yesus tampan atau tidak? Kenapa? Yesus Itu tampan nggak atau tidak? letterlek, Pak. Nggak letterlek, itu kesalahan kamu memahami ayat itu secara teks aja gitu, nggak bisa seperti Ia itu. tidak tampan. Iya, karena apa? Karena dia dipakai mahkota duri. Loh, Makanya kok dia pakai langsung mahkota? rusak. Ini tumbuh, Wajahnya itu Pak. rusak. Ini tumbuh. Dilihatnya itu dan dia disesa. Itu penggambaran itu yang mau digambarkan Kok jadi oleh mahkota Yesaya. duri sih? Ah, ini kan kamu Pak. ngeliatnya letterlek. Nah, kamu Maaf. lihat akhirnya kamu bilang kamu coba apple to apple kan dengan pemahaman kamu. Ini ayatnya gini loh, Bukan, ini gini Pak. loh. Ini Pak, coba pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ini kan dia tumbuh, noh. Nah, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Berarti kan bukan lagi disalib ini, Pak. Ini tentang sosok orang Bukan tersebut. begitu pemahaman itu kan tunas Daud, dia berasal dari Daud. Itu mau tunas itu menyatakan Dari bahwa tanah dia kering, memang Pak. orang ini berasal dari tunas Kok Daud. jadi Daud? Emang Daud kering, Pak? Iya itu tunas itu. Nah ini kamu nggak ngerti. Oh ya, gimana jadi Pak biar saya Udah ngerti? susah saya jelasin kalau kamu nggak mau paham, berusaha paham. Nah itu saya nggak bisa jelasin. Nggak bisa Sebagai jelasin karena tunas kamu dari nggak bisa tanah paham. kering, malah Anda bilang dari keturunan Daud. Kan nggak nyambung, Pak. Oh iya itu kan tunas tadi kamu bilang tunas kan, tunas dari tanah kening. Karena dia dari keturunan Daud, tunas Daud dia. Loh, emang Daud kering, Pak? Selalu dikaitkan kepada Daud. Bukannya Untuk Daud itu Yesus. subur, Pak? Bukan soal itu, Pak. Lah apa maksudnya kan disebut tanah kering itu kan maksudnya apa? Ya itu karena kamu kan letterlek kan saya sudah bilang berulang kali letterlek. Kamu Iya, melihat kok teks itu. tiba-tiba jadi ke Daud itu apa gitu loh? Ya sudah. Ya nggak apa-apa lah terserah kamu lah. Kamu mau mikirkan apa aja. Ya tapi kan itu pemahaman kamu. Saya berusaha jelasin, tapi kalau kamu tidak terima, ya saya nggak bisa apa-apa. Mau diapain? Emang di Bapak rumah ngasih ke kamu. saya? Kok Nah, tadi saya Belum sudah jelaskan bahwa itu tunas Daud. Kenapa dia tidak tampan? Karena dia disesah. Itu penggambaran Yesaya. di mana Dalam tunas Daud, penglihatan Pak? masa depan. Nggak ada tunas Daud, Pak. Udahlah terserah kamu lah. Emang Daud kering gitu, Pak, digambarkan sebagai yang kering. Terus apa lagi? Udah skip aja kalau kamu nggak ngerti itu udah skip aja. Terus apa lagi? Coba, oke, Apalagi kita biar baca kita sampai ke 10. aja, Uya. Kita baca sampai ke 10. Tetapi Tuhan hendak meremukan dia. Oke? Maksudnya di sini Yesus. Baru di sini ke penyaliban, Pak. Ini Tadi kan malah dia menggambarkan aku udah dibilang salib. bagaimana Tetapi Tuhan, Yesus hadir. Di ayat Pak, 1 Pak. sampai 3 ini kan hadiran. Pak, coba ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia. Yang meremukan dia ini siapa? Dia ini siapa? Yesus kan? Halo? Ya ini kan penggambaran. Ya saya tanya. Iya betul. Terus apa? Ah, yang meremukan Yesus Kamu di sini kan cuma- Tuhan. Akal kamu kan cuma di letterlek teks aja. Loh, itu kok kan cuma di akal situ doang, kamu? akal Kan kamu. saya nanya, Yang lebih dari Pak. itu. Pak, saya Iya, tanya. itu saya jelasin kamu kan tadi akal kamu cuma ada Belum di teks jelasin, doang. Pak, baru Yang nanya. lebih saya jelasin kamu tolak. Loh, baru nanya, kok udah bilang jelasin? Gimana Iya sih? saya jelasin kamu tolak. Terus kamu maunya di teks yang ada di situ aja. Udah selesai ya Mana kan? saya Nggak masalah. tanya, di Masalah. sini yang membunuh Silakan. Yesus Tuhan. Ya memang itu kan rencana Tuhan. Oh, Nah, kamu nggak tahu itu kan? oh gitu. Makanya pikiran kamu sama teks sama tentang konstruksi imannya kamu nggak ngerti di situ. Oh, Makanya nggak baik, masuk kamu. baik. Kamu cuma Oh, letterlek gitu. teks, nggak nyambung akhirnya. Oke, Nggak nyambung baik akhirnya itu. ketika kamu letterlek teks gitu loh. Ya udah selesai, nggak bisa diapa-apain. Begitu Pak cara Oke, Pak Alif itu oke, menjelaskan. oke, Kalau kamu mau dengar oke, penjelasan baik. kita, baru kamu benar, baru kamu bisa pahami. Oh, runutan Ampun ayat ini digituin begini. langsung bangga banget nyerocos terus. Sabar sih Pak. Enggak di sini. Bukan Kalau Anda soal nyerocos setuju terus. yang membunuh Yesus Kamu mau adalah nyerocos Tuhan. 1 jam juga nggak masalah, saya dengerin silakan. Ya Allah, Ma. Berarti di situ berdasarkan ayat ini Yesus ditangkap. Yesus ketika Yudas membocorkan rahasia, ketika iblis membisikkan rencana jahat kepada Yudas, itu semua atas perintah Tuhan. Kan Tuhan yang membunuh.
jaringanku ya. Aman Ustaz, aman. Sebentar azan ya, Sobat. Oh gitu. Tadi kan dia setuju loh. Kok dia tuh maunya nyerocos mulu, baru mau nanya udah bilang saya udah jelasin. Nanya aja baru mau mulai. Di situ kan dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ternyata kalau ini dilarikan kepada Yesus, itu tentara Romawi, iblis, Yudas, itu sedang melakukan instruksi Tuhan itu. Longinus tuh yang menumbak perut Yesus, itu ternyata itu sedang melakukan perintah Tuhan. Kalau begitu mereka bukan jahat, Pak. Mereka itu sedang melakukan perintah Tuhan. Kalau gitu iblis benar itu. Karena itu rencana Tuhan. Karena di sini Tuhan berkehendak meremukkan dia. Oh. Yudas benar di sini. Menurut iman Kristen, berdasarkan membuat Yesaya 53, Yudas benar. Iblis benar. Tapi ingat kata Yesus. Benar juga kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula, padanya tidak ada kebenaran karena iblis adalah bapak dari segala dusta. Jadi, melakukan pembunuhan terhadap Yesus ternyata melakukan kehendak iblis. Tapi Yesus bilangnya kehendak bapakmu, tapi bapaknya di situ iblis. Nah, coba kita lihat juga di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu yang akan berantem itu katanya Yesus dengan iblis, yang akan meremukkan tumitnya juga iblis. Kok di sini jadi Tuhan? Jangan-jangan benar kata Yesus di Yohanes 8:42 ya. 44. Iblis salah yang menjadi bapakmu. Halo Pak, bos, saya nggak tanggung jawab bos. Bang Jones kenapa nggak ngomong Bang Jones? Ada nggak nubuatan Yesus itu di dalam perjanjian lama? Saya rasa nggak ada, karena orang Yahudi sendiri yang bilang bahwa tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus itu di dalam kitab perjanjian lama. Iya, makanya kalau dia mau paksakan, dia kan tadi mengklaim kitabnya tuh bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus. Begitu kita kupas, kita bahas, kalian nggak ngerti. Kalian taunya tertulis, kalian nggak tahu makna. Ini maunya gimana sih sebenarnya? Katanya itu tertulis di sini. Gimana cara ngejelasinnya? Ternyata digambarkan menurut nubuatan. Pertama poinnya, Yesus itu tidak tampan. Kalau dibilang Jones juga nanti bener sih, jomblo ngenes, dia kan nggak mirip juga kan. Oke, ini ada Pak Pendeta Petrus Suat. Silakan mungkin Pak Pendeta. Ini bicara tentang nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama. Silakan Pak Pendeta Petrus Suat. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Pendeta, silakan. Ya, saya di Jambak naik. Soalnya kesulitan jemaatnya Pak Pendeta, jadi saya naikkan pendeta. Bagaimana? Apa yang sulit? Pak Jones nggak mampu menjawab. Ini asumsi liar Pak. Saya tuh sangat menghargai kitab teman-teman. Saya jawab, kamu potong terus. Saya narasi panjang, kamu bilang fitnah aja kerjaan kamu di room Islam ya. Masa begitu? Karakter room Islam mandi. Masa begitu? Gua narasi dia potong sama dia dibilang kepanjangan. Gua jelasin apa yang benar dudukan pada iman Kristen, nggak mau dengar. Maunya secara dia. Iya, kan repot dia diskusi. Bukan imannya. Apakah pemahaman dia bisa dipakai dalam iman Kristen? Kan tidak Ini bisa dipakai. lagi ketemu perempuan yang lagi Lihat, kan dia nggak pernah tahanan. Alif ini kan Bang Jones, tenang dulu saudaraku, tenang dulu Bang, abangku, tenang dulu. Nah itu makanya sifat Alifnya lu nggak pernah koreksi dia, lu koreksi gua terus. Ini nggak pernah koreksi. Saya ngomong aja belum Pak dari tadi tuh baru nanya. Turun aja Pak Pendeta, ini penghujat doang ini Pak Pendeta. Turun aja.
Turun aja. Baru aja bertanya, Ngaco dia. Bapak bilang, Lu ngaco, "Oh, ini nggak ada pakai pemikiran kehadiran lu." Kok marah-marah Pak Jones? Bukan, lu Fandi lu nggak dukung suatu diskusi yang baik, Fandi. Lu nggak Siap, dukung siap. diskusi yang baik. Dari Coba tadi nih, yang tegar dari siapa, diam ya, yang sekarang ngamuk-ngamuk biar siapa, Pak Pendeta kita yang jelasin santai. seperti apa, coba gua lihat. Oke, Bagaimana Pak silakan. Pendeta ya, Bapak Pendeta ya. Iya, Silakan, silakan. saya Jemaat, nonton aja. jemaat Silakan. Pak Jones, Jadi kalau jangan jemaat- memfitnah. Iya, kalau jemaat Saya bukan nggak bisa menjawab, Fandi. Cuman kan Alif itu kan mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Konstruksi iman Kristen nggak begitu pemahamannya. Nah, ini saya mau jelaskan konstruksi iman Kristennya, Fandi. Pak, emang tadi saya nggak ngomong mau apa, dengar Pak? itu. Emang kenapa jadi Ya, nuduh sekarang biarin saya Pak loh? Pendeta. Oke, saya mute Nggak, ya. saya Silakan, belum Pak Pendeta. bernarasi Silakan. loh, Pak. Silakan Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan. Kalau teman-teman Kristen nggak mampu, nanti serahkan kepada Bapak-bapak Pendeta ya teman-teman. Untuk kawan-kawan jemaat bulanan, mingguan, tahunan itu kalau bisa nyimak aja sambil belajar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak Peter Suat. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya baru Iya, lalu dijambak naik. nubuatan tentang Yesus mungkin di perjanjian lama yang dicari tadi. Silakan Pak Pendeta. Ya, masalahnya apa? Ada nggak nubuatannya gitu? Kalau ada ditunjukin biar sama-sama belajar. Ya, Silakan Pak. banyak, nubuatannya kan banyak. Nubuatannya yang mau yang mana? Yang bahasnya yang Oke, mana? oke, baik. Kalau gitu biar Bapak nanti terbuka ya, kasih kesempatan, saya izin menyampaikan dulu kalau gitu. Poin pertama tadi berkaitan dengan masalah penyaliban. Jadi palib ini sebenarnya kutuk atau berkat, kabar baik atau kabar buruk kan gitu, Pak. Karena kalau kita lihat dari peristiwanya dan dilihat case-nya itu memang penyaliban inilah sebuah peristiwa yang sangat buruk menimpa terhadap seseorang gitu. Itu jelas. Nah, lalu ternyata tadi dibahas oleh teman-teman Kristen karena itu sudah dinubuatkan. Kan tadi bilangnya seperti itu, karena itu sudah dinubuatkan. Loh, emang ada nubuat penyaliban terhadap Yesus? Kan gitu pertanyaan kami. Oke, kalau memang dinubuatkan, contoh kita buka ya, saya buka dulu pernyataan Yesusnya. Saya sebenarnya di sini mempertanyakannya begini, Pak Pendeta. Apakah ini pernyataan orang lain tapi mengatasnamakan Yesus, atau memang Yesusnya tidak mempelajari kitab sebelumnya, tapi oke lah, nanti itu poinnya ya. Cuman saya ragu kalau ini perkataan Yesus. Begini, di dalam Lukas 24:44 dia berkata, Yesus berkata kepada muridnya, kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ada tertulis itu. Nah, itu di mana tertulisnya, Pak? Nubuatan itu. Silakan, saya izin tulisin lagi ada. Oh. Ya, namanya gini, bahasa nubuatan itu harus dipahami dulu. Ya, maksudnya dipahami dalam konteks nubuatan itu seperti puzzle. Nah, seperti puzzle, jadi ada yang bisa dipahami secara jelas, ada yang sifatnya samar-samar. Nah, sifatnya samar-samar. Jadi mengenai apa yang dicatat di Lukas 24 ayat 44 itu dibicarakan secara samar-samar di kitab Mazmur. Ya, itu secara samar-samar dibicarakan di kitab Mazmur. Nah, segala sesuatu yang tertulis tentang Mesias. Gitu. Maaf Pak Pendeta, di situ kan Yesusnya bilang ada tertulis. Iya. Tertulisnya demikian lagi. Iya, sifat-sifat nubuat itu kan harus kita pahami. Makanya Alkitab Perjanjian Lama itu isinya nubuat, ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang sangat dari segi kosakatanya itu minim, secara gramatikalnya juga minim, karena itu bahasa nubuatan gitu.
Pak Pendeta, misal contoh begini ya, di dalam Lukas ya, di dalam Lukas 4, ketika Yesus dicobai oleh iblis, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ketika iblis berkata, jangan, ada tertulis, benar ada tertulisnya Pak. Itu kan nubuatan juga di kitab Mazmurnya. Ada tertulis, kata iblis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Di mana tertulis? Mazmur 91 nomor 11-12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Benar ada tertulis, Pak. Nah, berikut juga yang di Lukas 24 tadi. Kata Yesus, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Sama-sama nubuatan kan kitab perjanjian lamanya. Nah, ketika disebutkan ada tertulis demikian, berarti kan merujuk kepada yang tertulis, Pak. Kalimatnya, karena sudah ditunjuk kalimatnya, tertulisnya itu demikian gitu loh. Nah, gitu. Sebagaimana tadi dicontohkan, iblis kan di sini berarti kan dia membaca kitab Mazmur, dia tahu kan. Oh ya, berarti memang iblis nggak asumsi, dia merujuk kitab sebelumnya. Benar, Mazmur 91 ada. Nah, ketika Yesus ngobrol dengan murid-muridnya, dia membuka pikiran mereka, baik di kitab Mazmur, kitab para nabi, dan kitab Torah Musa, itu ada tertulis demikian. Nah, itu di mana tertulis itu? Boleh, kan dia katakan, di dalam kitab Torah Musa, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Satu aja dulu misal kitab Torah Musa, ada nggak tertulis demikian? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga itu. Ya, jadi gini, jadi di dalam konteks memahami Alkitab ini, harus benar-benar harus paham. Kalau iblis itu, ucapan iblis itu dia pahami secara literal. Nah, makanya dia terkecoh juga, gitu. Ketika dia kutip Perjanjian Lama, dia kutipnya tidak tuntas. Kutipnya tidak tuntas, diperjelas oleh Yesus Kristus. Jadi iblis kutip sesuatu yang literal, makna yang eksplisit. Dia tidak paham makna implisit. Begitu. Nah, makanya sisi nubuatan itu harus kita pahami, ya. Sisi nubuatan itu harus dipahami bahwa bahasa nubuat itu seperti puzzle. Jadi ada kepingan-kepingan satu model gambar.